Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tak tersusun dari batas dan peta, tetapi gerak dan peran besar dari kaum muda. Saya, Siti Amelia dari Institut Pendidikan dan Bahasa Inpada Cirebon dengan NIM 1412029 mempersembahkan karya tulis esai yang bertema persoalan dan solusi pembelajaran sekolah dasar pada pasca pandemi di era digital dengan subtema media pembelajaran. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu yang disebut dengan media pembelajaran? Media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, pandemi membawa perubahan cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, sehingga memaksa seseorang untuk belajar adiktif. Salah satunya melalui instrumen digital. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang. Seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Biasa kita sebut dengan era digital. Oleh karenanya, tidak sedikit tenaga pendidik pada zaman sekarang ini yang memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran pasca pandemi. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pikir, mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, dan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selain itu pula, media pembelajaran berbentuk digital bisa menggantikan proses pembelajaran yang kaku dan monoton menjadi lebih interaktif, kreatif, dan dapat dianggap lebih praktis karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, peran media pembelajaran akan berhasil apabila bisa merubah perilaku peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Tadi kan yang pertama dengan menggunakan media pembelajaran berupa YouTube. Nah, dengan menggunakan media YouTube ini kita akan mendapatkan manfaat antara lain yang pertama yaitu peserta didik lebih kreatif dan menyediakan sumber belajar yang baik. Dan yang kedua membuat pembelajaran lebih praktis karena dapat diakses kapan saja asal terdapat koneksi dengan internet. Nah, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran berupa podcast. Podcast sendiri biasanya dikemas dalam bentuk dokumen, video, dan file. Tujuannya agar pengajaran lebih efektif. Pembelajaran dengan menggunakan podcast ini diharapkan dapat memperkuat STIM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Keuntungan mendengarkan podcast untuk media pembelajaran di era digital saat ini adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat mengontrol apa yang mereka dengar. Yang kedua dapat meningkatkan konsentrasi dalam penyampaian materi pembelajaran melalui media pembelajaran berupa podcast tersebut. Nah, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran berupa game-based learning untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, biasanya teknologi permainan ini bisa membuat pelajaran yang sulit menjadi menarik dan interaktif, sehingga guru tidak hanya menjelaskan materi saja, sehingga akan membuat peserta didik menjadi merasa bosan. Namun, dalam media pembelajaran yang satu ini ada sedikit yang berbeda, karena peserta didik diajak belajar sambil bermain dengan suasana santai namun serius. Nah, media pembelajaran selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan Google. Karena banyak sekali yang bisa
dicari oleh peserta didik untuk mempelajari materi. Meskipun banyak sekali dampak positif dalam pemanfaatan teknologi di era digital ini, akan tetapi di samping itu juga terdapat dampak negatif yang akan timbul jika kita tidak pintar menggunakan teknologi tersebut. Peserta didik harus diawasi oleh guru jika berada di lingkungan sekolah, dan jika di lingkungan rumah bisa diawasi dengan orang tua agar tidak terjadi kesalahan dalam mencari informasi dan salah akses. Misalnya seperti sekarang ini banyak tersebar berita hoax, sumber-sumber yang kurang dipercaya. Ada banyak platform ragam teknologi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber media pembelajaran di era digital sekarang ini. Karena ujung ketercapaiannya tujuan pembelajaran adalah pada level siswa yang dapat memahami dan tercapainya pembelajaran pada suatu proses belajar mengajar. Karena secanggih apapun teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru. Tetapi guru yang tidak mau belajar, teknologi tergantikan. Menuangkan ide kreatif untuk mengembangkan teknologi pembelajaran dan edukasi. Media pembelajaran yang berhasil adalah merubah perilaku peserta didik serta meningkatkan hasil belajar tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi esai kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.